Subhanallah jamaah. Iya. Pertama, kita tahu bahwasanya Rasul fawahish, puncak dari perbuatan-perbuatan kecil itu dulu adalah khamr, minuman keras. Artinya minuman yang menghilangkan akal manusia. Apa saja? Karena manusia ini jadi manusia ketika ada akal. Kalau nggak ada akalnya, dia itu lebih daripada binatang. Antum lihat orang gila. Antum kalau dikasih dua pilihan, merawat orang gila atau merawat sapi, antum pilih mana? Pilih sapi, ada manfaatnya. Ada manfaat. Tapi ini manusia kalau sudah otaknya hilang, orang narkoba itu sebenarnya sedang menghilangkan diri. Dia sedang menghilangkan akal, sehingga dia tidak tahu dengan siapa yang di depannya. Kelakuan dia sudah, yang penting bagaimana dapat narkoba. Bagaimana sikap kita terhadap masyarakat tetangga kita yang mungkin narkoba. Yang pertama, memberikan nasihat kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Kalau kita tidak bisa, ingat ada pihak yang berwajib. Kita ngobrol, Pak, di kampung kita ini ada model kayak gini, kayak gitu. Terus terang, ada orang yang bisa diperbaiki dengan Al-Quran. Ada. Artinya kita bacakan ayat-ayat Allah, dia sadar. Tapi ada orang yang tidak bisa diperbaiki kecuali dengan penguasa. Antum lihat orang main judi, main togel, antum lihat Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rijzun min amri syaitan. Khamr dan judi itu semuanya haram, tidak boleh kan? Kira-kira yang main judi, lihatin antum gimana? Ya Ustaz, makasih Ustaz. Padahal dibacakan ayat-ayat Allah. Coba antum panggil Pak Kapolres, kelihatan dari jauh mobilnya doang, kabur mereka jemaah. Itulah kegunaan penguasa. Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab mengatakan, Innallah yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Allah itu bisa menahan satu kemungkaran dengan penguasa apa yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Quran. Maka pentingnya sekarang kerjasama dengan BNPT, BNN. Iya BN, kita sampai. Jangan sampai kita termasuk orang yang memelihara pelaku-pelaku kriminal. Karena dilaknat jamaah, man awa muhditsan, barang siapa yang menyembunyikan pelaku kriminal, disembunyikan walaupun keluarganya menyembunyikan, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat teman-teman kita di lingkungan ada yang narkoba, karena terus terang narkoba ini nular jamaah. Narkoba itu nular. Nggak bisa kita berbicara yang penting ana, yang penting dia nggak ganggu ana, karena dia akan ganggu kita. Pelaku narkoba akan mengganggu, mau tidak mau, karena dia akan kehabisan uang, dia akan cari mangsa. Kadang-kala dia nggak punya uang, dia datang kepada bandar narkoba, oke aku kasih asalkan kau jual. Akhirnya yang awalnya pemakai jadi pengedar. Seperti itu terus. Maka kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, dan alhamdulillah kita bersyukur pemerintah kita dia mengumumkan perang kepada narkoba. Walaupun sampai saat ini ya masih ada oknum-oknum yang perlu diluruskan untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, untuk mereka para pemakai narkoba, ya mungkin kenapa mereka ditangkap? Ya mungkin mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka susah juga nangkap hidayah itu bagaimana sih? Bagaimana cara meraih hidayah sehingga kita menjadi orang yang benar, orang yang lurus jalannya, orang yang baik sikapnya. Itu mereka belum tahu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tiap hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka dengan takdir yang lain. Jika mereka belum mampu untuk mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan cara hidayah yang lain. Yaitu dengan apa? Ya ditangkap, biar mereka berhenti. Ya kalau nggak ditangkap kan nggak akan berhenti itu. Ya jelas ditangkap. Ya kalau ditangkap berhenti. Nah, setelah ditangkap dikemanakan? Dimasukkanlah ke lapas.
dibina di sana, undang ustadz, ya suruh ustadz itu ceramai para pemakai narkoba ini. Setelah bertahun-tahun di lapas, di penjara, dibina, dibimbing agamanya yang baik dan lurus, ibadahnya diperhatikan, maka jadilah mereka orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hijrah. Itulah makanya kenapa kita lihat banyak sekali, ya, apalagi para artis-artis ya, yang mereka pemakai, kemudian ketika mereka keluar dari lapas setelah mereka ditangkap, itu mereka menjadi orang-orang yang berubah, ya, dari sisi adab akhlaknya berubah, ibadahnya pun juga berubah, akhlaknya pun juga berubah, ibadah berubah. Ya, jadilah mereka orang-orang yang telah berhijrah, telah mengambil pelajaran daripada buruknya masa lalu yang mereka hadapi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu bagaimana cara hambanya ini bisa mendapatkan hidayah. Menunjukkan bahwa Allah itu masih sayang sama mereka, masih cinta sama mereka, masih ingin mereka itu untuk berubah, agar mereka itu mendapatkan hidayah, mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim hambanya yang bekerja di di BPN, ya, Badan Penanggulangan Narkoba, dikirim kepada mereka. Untuk apa? Untuk memberhentikan mereka dari penggunaan barang-barang haram ini. Ditangkap mereka, dan itu sebenarnya jauh lebih baik bagi mereka tentunya. Maka ini kita berangkat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yahdi man yasha. Allah itu menghendaki memberikan hidayah kepada siapapun. Maka beruntunglah mereka yang telah memakai, kemudian mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Allah masih peduli sama mereka. Mereka harus bersyukur di situ dan harus betul-betul menyesali apa yang telah mereka perbuat, agar mereka tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya.